Shalom saudara-saudaraku, selamat tahun baru saya ucapkan. Hari ini adalah hari pertama di tahun 2023. Saya ucapkan selamat tahun baru 2023. Kiranya saudara-saudara dimanapun berada mengalami kasih, damai dan sukacita, mengalami Kristus, berjalan bersama Kristus setiap saat. Lebih lagi diberkati, lebih lagi mengasihi Tuhan, lebih lagi taat dan menyenangkan hati Dia. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Saya akan sambung lagi tentang topik baru, tentang dua tipe orang Kristen, dua jenis hubungan. Kita akan membahas bersama-sama tentang kekristenan sejati. Berbicara tentang kekristenan adalah berbicara tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi kita akan bahas malam yang indah ini tentang dua jenis hubungan, dua tipe orang Kristen, dua jenis hubungan. Nah, kita akan awali dengan pembacaan di Lukas 10 saya bacakan. Lukas 10 pasal 38 tentang Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawab, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, dan yang tidak akan diambil daripadanya." Jadi dari pembacaan firman Tuhan, saya simpulkan ada dua jenis orang Kristen, dua tipe Kristen, satu Kristen Maria, satu Kristen Marta, dan dua Kristen Maria. Jadi Kristen Marta kita akan membahas perbedaannya, ya, dan apa efeknya dalam hidup kita, apa implikasinya dalam hidup kita. Jadi kita lihat yang Marta, tipe pertama, Kristen Marta. Kristen Marta mempunyai satu orientasinya pekerjaan, sibuk melayani, ya. Orientasinya pekerjaan, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan pekerjaan. Maka waktu ketika Yesus datang, dia tidak peduli dengan Tuhan. Dia tidak peduli hubungan dengan Tuhan. Yang dia peduli adalah pekerjaannya, sibuk dengan pelayanan, ya. Jadi poin pertama, Kristen Marta adalah Kristen yang orientasinya pekerjaan. Saya tidak bilang pekerjaan itu salah. Tuhan juga tidak bilang pekerjaan itu salah. Pekerjaan itu mulia, pekerjaan itu suatu ibadah juga. Tetapi ada satu sikap hati yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi perbedaan kalau Kristen Maria, perbedaannya adalah dia waktu Yesus datang, Maria itu mengambil sikap yang berkenan kepada Tuhan, duduk di dekat kaki Tuhan Yesus dan terus menerus mendengarkan firman-Nya. Ini dua perbedaan, ya. Ada dua perbedaan penting antara Kristen Marta dan Kristen Maria, ya. Kalau Kristen Maria itu orientasi kepada hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi
akibatnya, implikasinya apa ya? Kalau kita fokus, kita lihat dulu Marta ya. Kalau Marta orientasinya pekerjaan, fokus pekerjaan, sibuk melayani, implikasinya, akibatnya ya, memang dia tidak sempat duduk dan di dekat kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dia sibuk terus melayaninya, terus bekerja, sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan pekerjaan. Nah, jadi akibatnya apa? Dia khawatir, hatinya susah, risau, dan tidak ada damai dan ketenangan. Ya, dia mendekati Yesus dan malah dia ngomel sama Tuhan. Nah, kita baca ya, sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan, Marta. Ya, makanya kita jangan tiru dari kehidupan Marta. Ya, kita tiru dari kehidupan Maria. Saya bacakan ya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Jadi Marta fokusnya melayani. Ia mendekati Yesus. Memang dia mendekati Yesus dan berkata, dia mendekat kepada Yesus bukan untuk mendengarkan firman-Nya, bukan tujuannya untuk memiliki hubungan pribadi dengan Dia, hubungan yang intim, akrab dengan Tuhan. Tetapi dia mengomel dan bersungut-sungut, dia malah marah sama Tuhan. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Dia marah sama Tuhan, malah dia mendikte Tuhan, suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, itu sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Kalau kita tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, kalau kita dalam hidup ini hanya fokus kepada pekerjaan setiap hari, maka akibatnya seperti Marta ini, kita akan bersungut-sungut, kita akan marah kepada Tuhan, kita tidak ada rasa syukur kepada Tuhan, malah kita menyuruh Tuhan. Dia malah mau menjadikan Tuhan itu pesuruh, ya. Tuhan itu bukannya jadikan Tuhan, tapi jadikan sebagai pesuruh. Itulah Kristen Marta, ya, yang hanya fokus kepada pelayanan, fokus melayani, fokus kepada pekerjaannya, tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Akibatnya Tuhan tidak berkenan. Tuhan malah marah sama Marta. Marta, tetapi Tuhan menjawab, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi kalau kekristenan kita tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, dan kita hanya fokus bekerja, tidak duduk di kaki Tuhan, tidak mendengarkan firman-Nya, maka hati kita akan risau, khawatir. Tuhan akan bilang, Marta, engkau khawatir, engkau risau, engkau gelisah, engkau tidak tenang, engkau berbeban berat, engkau menyusahkan diri dengan segala banyak perkara, engkau menyusahkan diri dengan pekerjaanmu, engkau tidak mengambil waktu duduk dekat denganku, tidak mengambil waktu bersamaku, tidak duduk di kakiku, memandangku, memuji, menyembahku, menikmati hadiratku. Jadi Marta, hidup tipe Kristen Marta mendapatkan kecaman dari Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Hatinya kacau, tidak ada ketenangan. Jadi saya dorong saudara-saudara kalian, jangan kita tiru Marta. Setiap hari jangan sibuk bekerja, sibuk melayani, tetapi tidak ada waktu duduk di kaki Tuhan. Akibatnya hidup kita letih, lesu, berbeban berat, khawatir, risau, tidak tenang, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian. Jadi satu hal, ya,
Marialah Kristen yang dikehendaki dan dipuji oleh Tuhan, ya. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria, ya. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Kalau waktu Tuhan Yesus datang ke rumahnya, dia mempunyai sikap yang terbaik, duduk dekat kaki Tuhan, ya, duduk dekat. Jadi setiap hari kita harus sisihkan waktu duduk dekat kaki Tuhan. Artinya kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungannya melalui pujian penyembahan, melalui perenungan firman Tuhan, baca Alkitab, dan terus mendengarkan firman-Nya. Itulah sikap yang berkenan kepada Tuhan. Sikap ini menyebabkan kita mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak fokus kepada Tuhan, kita tidak fokus pada pekerjaan, tapi kita fokus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim, akrab dengan Tuhan. Jadi kita perlu sadar, ya, sebenarnya kita ada di dalam hadirat-Nya yang kudus, ya. Kita ada di dekat kaki Tuhan. Kalau kita sadar, kita akan terus mendengarkan firman-Nya, Dia akan berbicara kepada kita. Jadi akibat sikap ini, ya, kita lihat dulu akibat sikap ini. Akibat dia duduk di dekat kaki Yesus, ya, terus mendengarkan firman-Nya, apa akibatnya? Maria akan tahu kehendak Tuhan, tahu isi hati Tuhan, tahu pikiran, perasaan Tuhan, akan mengenal Dia secara pribadi. Kalau kita duduk di dekat kaki Tuhan setiap hari, kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita akan tahu isi hati Tuhan, perasaan, pikiran Kristus. Kita akan mengenal Dia, dan kita akan mengenal Dia, dan kita akan mengalami damai, sukacita, mengalami ketenangan, kepuasan batin. Itulah yang kita butuhkan, saudara-saudaraku, ya, kepuasan batin. Kalau kita duduk dekat dengan kaki Tuhan senantiasa, kita akan mengalami kepuasan batin, ya. Jadi di awal tahun 2023 saya dorong saudara-saudaraku untuk, ya, senantiasa duduk di dekat kaki Tuhan, mendengarkan suaranya, mengenal pribadi Dia, tahu kehendak-Nya, dan mengalami kasih, damai, sukacita. Itu yang kita butuhkan setiap hari, setiap saat, ya. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Efeknya karena Maria mengambil sikap yang berkenan kepada Tuhan, Maria itu mendapatkan pujian dari Tuhan. Mari kita lihat pujian dari Tuhan, ya. Pujian dari Tuhan untuk Maria. Tadi Marta sudah dikecam oleh Tuhan, dimarahi, ditegur oleh Tuhan, tetapi Maria itu mendapat pujian, mendapatkan hati Tuhan, kesenangan Tuhan. Maria bilang, Tuhan bilang hanya satu yang perlu. Iya, itulah yang kita perlu. Kita perlu setiap hari datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan, ya, menikmati hadirat-Nya, ya, menikmati kasih, damai, sukacitanya, ya, mendengarkan firman-Nya. Dia bilang Maria telah memilih yang terbaik. Maria itu memilih yang terbaik. Yang terbaik itu adalah hadirat Tuhan, pengenalan akan Tuhan, ya, mengalami kasih, damai, sukacita dari Tuhan. Dan itulah yang tidak akan diambil daripadanya. Itulah kebahagiaan kita. Jadi kita harus datang kepada Tuhan, ya, duduk dekat kakinya, datang dengan kerinduan, datang dengan kehausan, datang dengan segenap hati, datang dengan sukacita, datang dengan kerelaan, bukan karena kepaksaan, ya. Jadi saya
saya lihat Maria itu datang kepada Tuhan, dia duduk di kaki Tuhan dengan sikap mengagumi Tuhan, dengan sikap syukur, dengan sikap percaya, dengan sikap hormat, dengan sikap memuji menyembah Tuhan. Dia memandang Tuhan dan mengagumi Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Dan itulah yang berkenan kepada Tuhan, ya. Saya ulangi lagi, tetapi hanya satu yang perlu, ya. Itulah kebutuhan kita, ya. Hubungan pribadi dengan Tuhan itulah kebutuhan kita. Itulah kenikmatan kita, itulah kebahagiaan kita, ya. Tuhan mau membawa hubungan ini kepada, ya. Kalau Marta itu hubungannya hanya hubungan sebagai hamba. Dia tidak tahu isi hati Tuhan, ya. Dia tidak tahu kehendak Tuhan. Hubungan dengan hamba itu tidak mengenal kehendak tuannya. Dia hanya tidak mempunyai hubungan batin dengan Tuhan, Marta. Akibatnya batinnya kosong, hatinya tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada kegairahan, tidak ada kenikmatan bersama Tuhan. Ya, hubungan pribadi dengan Tuhan itu adalah suatu kenikmatan, ya, suatu kebahagiaan, suatu kehausan, suatu kerinduan, ya. Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan itu seperti sahabat dekat, saling curhat, saling bagi perasaan dan pikiran, dan malah melebihi, ya, sahabat hubungan seperti mempelai suami istri, ya. Hubungan suami istri itu, ya, kalau seorang istri atau suami mereka rindu saling dekat, ya. Jadi kalau saya lihat, kalau saya berada dengan saya mempunyai hubungan pribadi dengan istri saya, ya, itu hubungan itu adalah suatu kebutuhan, suatu kebahagiaan dan kenikmatan. Jadi kalau saya berada dekat dengan dia, saya merasa aman. Begitu juga dia berada dekat dengan saya, dia merasa aman, merasa bahagia, merasa nikmat. Itulah kebutuhan, ya. Kebutuhan ya, kebutuhan kita. Jadi di awal tahun ini saya rindu saudara-saudara mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan sama istri, sehingga kita mempunyai pikiran dan perasaan Tuhan. Ya, kita bisa semakin mengalami Dia dan semakin mengalami Dia, semakin serupa dengan Dia, semakin berkenan kepada Dia. Itulah kerinduan kita di tahun 2023. Kita semakin mengalami Dia, memiliki hubungan yang akrab dengan Dia, sehingga kita memiliki pikiran dan perasaan Dia, semakin serupa dengan Dia, semakin berkenan kepada Dia. Jadi saudara-saudaraku, ya, jangan kita seperti Kristen Marta. Akibatnya Tuhan tidak berkenan. Mari kita buka di Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea pasal 4 ayat 6. Ya. Kristen Marta akan mengalami akibat ini, ya. Hosea 4:6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, ya, hanya fokus kepada pelayanan, kita akan binasa. Kita tidak akan mengenal Tuhan. Kita akan tidak akan mengenal kepribadian Tuhan, kehendak, pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu.
Kalau kita menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imanku. Ya. Jadi, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahku, aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, itu akibatnya, akibat orang yang tidak mengenal Tuhan, ya, mereka binasa, mereka ditolak oleh Tuhan, mereka tidak akan menjadi imam Tuhan, malah Tuhan akan melupakan anak-anaknya. Tetapi ya, kalau Kristen Marta mendapat pujian, penghargaan daripada Tuhan dan Tuhan berkenan, marilah saudara-saudaraku, di awal tahun ini kita memperbarui komitmen hubungan pribadi dengan Tuhan. Marilah kita membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan. Kita membangun suatu hubungan yang intim, akrab dengan Tuhan, supaya hidup kita berkenan kepada Dia, semakin serupa dengan Dia dan berkenan kepada Dia. Terima kasih, kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita semuanya, dan kita akan tutup dalam doa di awal tahun ini dengan komitmen yang baru untuk menjadi seperti Maria. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu, terus Engkau berbicara melalui mulut bibirku. Pakailah hamba-Mu, kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan kepada-Mu. Ajar kami untuk senantiasa duduk dekat kaki-Mu, terus menerus mendengarkan firman-Mu, terus menerus memandang Engkau, terus menerus menikmati Engkau, memuji, menyembah Engkau, supaya hidup kami mendapatkan bagian yang terbaik, pengenalan akan Engkau, mendapatkan kesukaan, damai, sukacita, mendapatkan pimpinan tuntunan-Mu setiap hari, mendapatkan kekuatan untuk menang atas segala masalah kami. Roh Kudus memampukan kami untuk membangun hubungan yang intim dengan Engkau, hubungan seperti Maria, supaya kami semakin serupa segambar dengan Engkau dan berkenan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.